Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالة ومن النار. Alhamdulillah, marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyaknya, begitu besarnya, ya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Mulai dari nikmatul iman, nikmatul Islam, ya, nikmat kita masih diberi kesempatan untuk terus memperbaiki diri, ya, untuk terus bertaubat kepada Allah, untuk terus meningkatkan amalan saleh. Itu semuanya nikmat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita meningkatkan rasa syukur kita kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan atas Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang dengan seluruh potensi yang ada pada diri beliau, ya, tenaga, harta, pikiran, fisik, ya, darah juga, agar manusia ini mendapatkan hidayatus sunnah, hidayah kepada tuntunan beliau, ya, ajaran beliau yang terbaik, yang semoga dengan itu kita dapat meraih ridha Allah, kemudian kita masuk ke dalam surganya insyaallah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, melanjutkan pelajaran dari pembahasan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Terakhir kita membahas akhlak al-isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah, namun itu belum selesai, ya, karena masih ada banyak faidah yang mana kami mengira sayang sekali, ya, untuk dilewatkan, ya, faidah-faidah ini. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, masih berbicara tentang hadis-hadis, ya, yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar isti'adah. Ya, terakhir kita bahas tentang hadis, ya, yang di situ
terdapat keutamaan majelis ilmu, ya kan? Yang mana para malaikat itu memohon ampun kepada Allah atas orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, ya, dan mengabulkan harapan, ya, doa dan permintaan mereka. Di antaranya mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka, ya. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul julasa la yashqa jalisuhum. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu, ya, tidak akan pernah merugi, ya, tidak akan pernah celaka, ya, para teman-teman duduk mereka. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, ya, kita akan lanjutkan pada hadis berikutnya tentang isti'adzah ini, yaitu hadisnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang, ya, kisah yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Namun di situ ada kesimpulannya atau inti yang mau kita sampaikan adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaula an la tadafanu. Apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian tidak saling menguburkan saudaranya, ya, jikalau bukan karena hal tersebut kalian masih harus menguburkan jenazah saudara kalian, la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabr. Niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada kalian siksa kubur. Alladzi asma'u min, yang mana aku saat ini mendengarkannya. Summa aqbala alaina biwajhihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat, ya. Faqala, kemudian beliau bersabda, ta'awwadzu billahi min adzabil qabr, min adzabin nar. Nah, ini sisi dalilnya. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa neraka. Qalu na'udzu billahi min adzabin nar. Kata para sahabat, kami berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Faqala ta'awwadzu billahi min adzabil qabr. Qalu na'udzu billahi min adzabil qabr. Kemudian Nabi SAW bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Tadi yang pertama dari siksa neraka, yang kedua ini dari siksa kubur. Kata Nabi kata para sahabat, na'udzu billahi min adzabil qabr. Ya, kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Qala ta'awwadzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian Nabi SAW bersabda kembali, berlindunglah kalian kepada Allah dari seluruh fitnah, ya, apa yang tampak darinya dan apa yang tersembunyi. Kata para sahabat, na'udzubillahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya, kami berlindung kepada Allah dari seluruh fitnah, segala macam bentuk fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian terakhir kata Nabi SAW, ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjal. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnahnya ad-dajjal. Qalu na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Ya, kata sahabat, kami berlindung kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi sisi dalilnya di sini adalah tentang, ya, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut, siksa neraka, siksa kubur, fitnah, ya, dalam kehidupan ini, dan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Hampir mirip dengan doa, ya, di akhir tasyahud kita. Nah, kemudian juga dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadzu billahi min jaris su' fi daril muqam. Berlindunglah kalian kepada Allah dari tetangga yang buruk
di rumah tempat tinggal yang abadi, artinya di akhirat kelak. Fa inna jaral badiyati yatahawwalu ank, karena sesungguhnya tetangga kita di dunia itu akan bisa saja ya dia berpindah, ya kan? Kita punya tetangga, mungkin tetangga dekat, tetangga baik, atau mungkin tetangga yang buruk. Satu saat dia pindah barangkali, atau kita yang pindah, selesai, ya kan? Tapi kalau tetangga yang buruk itu ada di kehidupan akhirat kelak, nah ini kemana kemudian kita akan mau pindah? Ya. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Ya, hadis riwayat An-Nasai, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Berlindunglah kalian kepada Allah, kata Nabi, dari tetangga yang buruk di akhirat kelak, karena sesungguhnya tetangga di dunia ini akan berpindah. Kemudian hadis berikutnya 25 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin ladaghadni al-barihah qala ama law qulta hina amsayt a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurrak. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, perihal apa yang menyengatku dari kalajengking kemarin sore, ya. Dia menceritakan kepada Nabi SAW hal tersebut. Kata Nabi SAW, sungguh apabila engkau membaca di waktu sore, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluk yang telah Dia ciptakan. Kata Nabi SAW, lam tadurrak, niscaya sengatan hewan tersebut tidak akan berbahaya kepadamu. Yaitu pentingnya lafaz isti'adzah tadi. Itu kan salah satu dari bacaan zikir, ya, di sore hari, ya kan, kita memohon perlindungan kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari makhluk-makhluk yang mengganggu, ya, di antaranya tadi bisa dan sengatan hewan-hewan yang memiliki bisa dan sengatan yang menyakitkan atau bahkan mematikan, kalajengking, ya, ular, ya, dan sebagainya. Kemudian juga hadis berikutnya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, ar-ru'yatus salihatu minallah, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu minasyaitan, adapun mimpi buruk itu datangnya dari setan. Ya. Faman ra'a syai'an yakrahuhu, kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat dalam mimpinya sesuatu yang dia tidak suka, ya, sesuatu yang dia benci, falyanfus an shimalihi thalathan, maka hendaklah dia, ya, meniup atau dengan sedikit air liur, ya kan, ke arah kirinya 3 kali, wal yata'awwad minasyaitan, dan hendaklah dia berlindung kepada Allah dari gangguan setan, fa innaha la tadurruhu, maka sesungguhnya itu tidak bermudarat kepadanya. Wa inna syaitana la yatara'a bi, dan sesungguhnya setan itu, kata Nabi SAW, tidak dapat, ya, memperlihatkan dirinya, ya, meniru diriku, ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Jadi dalam hadis ini tuntunan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan saat kita mimpi buruk, mimpi yang mengerikan, ya, mimpi yang menakutkan, begitu ya. Nah, berlindung kita kepada Allah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita meniup ke arah kiri, ya, dengan sedikit ludah, ya. Mudah-mudahan itu tidak bermudarat, kata Nabi SAW. Nah, kemudian juga dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Muslim, ya, dalam sahihnya, dari Farwah bin Naufal al-Ashja'i,
Kata beliau, saya pernah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha tentang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengannya. Kata Aisyah, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amilt wa min syarri ma lam a'mal. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan apa yang aku kerjakan dan dari keburukan apa yang tidak aku kerjakan. Ya, berlindung dari amalan atau perbuatan kita yang buruk, yang tidak baik, dampaknya, ya. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Nah. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim juga dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata Aisyah, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Pada suatu malam aku pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok Nabi tidak ada di tempat tidurnya? Ya. Faltamastuhu, maka aku cari, kata Aisyah. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi. Karena kondisinya gelap, ya. Jadi beliau mencari sembari meraba sekitarnya. Ya kan, ternyata kata beliau tanganku mengenai ya telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Pada saat itu beliau sedang berada dalam masjid, karena posisi masjid dengan kamar Aisyah ya bersebelahan, ya kan? Wa huma mansubatan. Pada saat itu Nabi sedang sujud dan mengangkat kedua kakinya ya. Wa huwa yaqul, dan beliau berkata, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Yang artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan dengan ridhamu ya dari kemurkaanmu. Aku meminta perlindungan dengan ampunanmu dari hukumanmu. Aku meminta perlindungan kepadamu dari dirimu sendiri, artinya dari siksa yang barangkali Allah akan timpakan, gitu ya. La uhsi sana'an 'alaik, aku tidak dapat menghitung ada berapa banyak pujian atas dirimu ya Allah. Anta kama asnaita 'ala nafsik, engkau itu ya Allah adalah sebagaimana yang engkau puji dirimu atasnya. Ya, sisi dalilnya adalah ketika Nabi SAW meminta perlindungan tadi, ya kan, dengan ridho Allah dari murkanya, dengan ampunan Allah dari siksanya. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim juga dalam sahihnya ya, ketika turun surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya, kata Nabi SAW, qad anzalallahu alayya ayatin lam yura mithluhunna. Sungguh, kata Nabi SAW, telah diturunkan kepadaku beberapa ayat yang tidak pernah dilihat semisalnya. Artinya sangat luar biasa ya dahsyatnya ayat-ayat tersebut, yaitu beberapa ayat dari surah Al-Falaq ya, atau satu surah Al-Falaq itu dan surah An-Nas, yang mana dikenal dengan surah Al-Mu'awwidatan, surah pelindung, ya kan? Karena isi maknanya adalah permohonan kita meminta perlindungan kepada Allah, Robnya waktu subuh dan Robnya manusia, ya kan? Nah, dalam riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min 'ainil jan wa 'ainil ins. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari matanya jin dan matanya manusia. Itu penyakit ain itu. Ya.
mudarat yang ditimbulkan dari tatapan mata manusia. Makanya Nabi menyuruh kita kalau melihat yang menakjubkan hendaknya kita mendoakan keberkahan, iya kan? Jadi dahulu Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah dari mata jin dan manusia. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Falamma nazalat," maka tatkala dua surah ini turun, Al-Falaq dan An-Nas, akhadha bihima, beliau pun rutin membacanya. Wa taraka ma siwa dzalik, dan Nabi meninggalkan yang selain itu. Jadi Nabi tidak lagi berlindung, ya kan, meminta perlindungan kepada Allah dari mata jin dan mata manusia, tapi Nabi ganti dengan bacaan dua surah ini. Makanya kalau kita melihat riwayat-riwayat ini kan di antara surah yang dibaca di saat pagi hari, ya kan, sore hari, mau tidur. Nah, surah yang berisikan permohonan perlindungan kepada Allah dari gangguan. Kemudian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, ini tentang doa, ya, berlindung dari 4 perkara. Nabi SAW membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari fitnah hidup dan mati dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ya, di antara makna al-masih bagi dajjal adalah mamsuhah, ya, al-ainil yumna, ya kan, seorang yang matanya picek, ya. Kemudian 41 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ini luar biasa, ya, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya Allah, kata Nabi, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu. Zawali ni'matik, dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian hilang. Wa tahawuli afiatik, ini juga luar biasa, berubahnya kondisi afiah yang kau berikan, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa. Wa fujaati niqmatik, aku berlindung kepadamu ya Allah dari datangnya hukumanmu secara tiba-tiba. Ini kan mengerikan semua, Pak, iya kan? Tidak sangka kita, na'udzubillah, tiba-tiba diturunkan hukuman. Wa jami'i sakhatik, dan seluruh murka engkau ya Allah. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Kemudian juga kalau kita lihat, ya, hadis-hadis yang lain, ya, Nabi SAW berlindung dari harrin nar, panasnya api neraka, wa min adzabil qabr, dan dari siksa kubur, ya. Ini hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian juga dalam hadisnya Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'adha billahi fa'idhu, barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Jadi kalau ada orang datang kepada kalian, kata Nabi, dia minta perlindungan dan dia menyebut nama Allah, lindungi dia. Wa man salakum billahi fa'atu, barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, beri dia. Wa man istajara billahi fa'ajiru, dan barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungi dia. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u, siapa yang pernah memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah perbuatan baiknya, ya. Fa in lam tajidu fad'u lahu, kalau kalian tidak mampu, doakan dia. Hatta ta'lamu an qad kafa'tumu,
sampai kalian mengira bahwa kalian telah membalas perbuatan baiknya. Hadis ini diriwayatkan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi kita biasakan, Pak, ya kan? Kalau orang buat baik, kita doakan kebaikan. Dan Nabi SAW bersabda itu, barang siapa yang berkata jazakallahu khairan kepada saudaranya, semoga Allah membalas dengan kebaikan, maka sungguh dia telah maksimal dalam memujinya. Ya, jadi kalau bisa balas, dibalas, gitu ya. Kalau tidak bisa, didoakan, terus didoakan sampai kita mengira sudah impas lah, sudah begitu ya. Kemudian hadis panjang juga ini riwayat Al-Bukhari tentang keutamaan melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, ya kan, selain amalan wajib, yang mana kata Allah dalam hadis qudsi ini, kalau dia mengerjakan amalan-amalan kewajiban kemudian disusul dengan yang sunnah, nanti aku akan mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Artinya Allah akan berikan taufik, ya kan, pada panca inderanya, begitu. Dan lebih luar biasanya lagi ketika dia meminta kepadaku, kata Allah, wa in sa'alani la u'tiyannahu, pasti aku akan beri kepadanya. Wala in ista'adza bi la u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan lindungi dia, ya, ila akhiri al-hadis. Nah, kemudian hadis Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah yang diriwayatkan Muslim tentang kata Nabi SAW, man nazala manzilan, barang siapa yang mampir, ya, singgah di suatu tempat, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan apa yang telah dia ciptakan, niscaya kata Nabi, lam yadurruhu syai', tidak akan bermudarat kepadanya suatu apapun, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia beranjak pergi dari tempatnya tersebut. Nah, begitu juga dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan, ya, Nabi SAW mengajarkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di antara zikir pagi dan petang membaca Allahumma fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah la ilaha illa anta rabbu kulli syai'in wa malikuh a'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan diriku sendiri, ya kan, wa min syarri syaitani wa syirki, dan dari kejahatan setan, ya, wa syarakihi, dan sekutunya, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslimin, aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku menimbulkan keburukan kepada diriku sendiri atau aku menyeret keburukan itu kepada saudaraku muslim. Nah, ya, jadi Nabi SAW mengajarkan Abu Bakar membaca bacaan perlindungan dari hal-hal tersebut, ya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, kata Nabi SAW, ya'ti syaitan, setan itu kadang-kadang datang kepada hamba, fayaqul, maka dia berkata, man khalaqa kadza, dia tanya kepada kita, siapa yang menciptakan ini, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, ya, terus sampai nanti dia berhenti di titik man khalaqa rabbaka, kata dia. Coba engkau berpikir, siapa yang menciptakan Tuhanmu, ya kan? Faida balaghahu, kata Nabi SAW, kalau dia sudah sampai di titik itu, falyasta'id billahi wal yantahi, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dan hendaklah dia berhenti, ya. Nah, dan ada juga dalil-dalil lain, ya, yang datang dari Nabi SAW secara makna, selain secara redaksi permohonan perlindungan, ya, secara jelas, ada juga yang datang dari Nabi SAW secara makna, itu juga cukup banyak, ya. Nah, seperti, ya,
hadis atau athar yang diriwayatkan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan keringanan bolehnya kita melakukan ruqyah minal ain, dari penyakit ain, wal humah, sengatan hewan yang berbisa, wan namlah, ya, dan dari gigitan atau sengatan seekor semut, ya. Nah, jadi diizinkan untuk melakukan ruqyah di sana. Ini secara makna dari permohonan perlindungan kepada Allah itu, ya. Ya. Nah, kemudian dibawakan di sini dalil-dalil tentang ruqyah, ya, dari hewan-hewan yang berbisa. Ya. Begitu juga penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa secara hukum asal itu bacaan-bacaan Al-Quran, ya, permohonan perlindungan kepada Allah itu bisa dijadikan ruqyah, malam yakun fihi syirk, selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Begitu juga dalam hadis yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ruqyata, tidak ada ruqyah illa min ainin au humah, kecuali dari penyakit ain atau sengatan hewan yang berbisa. Tidak ada ruqyah yang, ya, lebih utama, begitu, ya, lebih mujarab, ya, seperti itu. Bukan berarti tidak boleh ruqyah, itu kurang tepat artinya. Kalau diartikan tidak boleh ruqyah kecuali dari ain atau sengatan hewan, kurang tepat, ya kan? Karena bagaimana dengan kerasukan, setan, ya, diganggu jin, itu kan dianjurkan untuk ruqyah di sana. Namun maknanya kata ulama tidak ada ruqyah yang lebih utama, ya, daripada ruqyah terhadap penyakit ain dan demam tadi. Nah, kemudian juga kata ulama, kalau kita melihat bagaimana, ya, potret kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kalimat isti'adzah ini, ya kan? Di antaranya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik untanya, ketika beliau hendak safar, beliau bertakbir 3 kali, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan, ya, kepada kami atas perjalanan kami ini, ya kan, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Kemudian Nabi membaca Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ya. Jadi setelah Nabi baca doa, terus Nabi minta perlindungan kepada Allah, ya, dari wa'sa, kesulitan, ya, dalam safar, wakabah, jeleknya pemandangan, apa yang akan dilihat, apa yang akan didapati seorang musafir pada dirinya, ya, atau hartanya, keluarganya juga, dan juga keburukan al-munqalab saat kembali nantinya, keburukan yang menimpa harta atau menimpa keluarga. Ya, intinya Nabi menyebutkan doa memohon perlindungan kepada Allah. Nah, kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat An-Nasa'i juga disahihkan Syekh Al-Albani, Nabi SAW berlindung dari ghalabatid dain, terlilit utang, ya, wa ghalabatil adu, dikalahkan oleh musuh, wa syamatatil a'da, ya, makar-makar musuh. Nabi juga berlindung kepada Allah dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari al-kasal, sifat malas, wal haram, ya, pikun, wal maghram, itu terlilit utang, wal ma'sam, dosa. Kemudian Nabi SAW juga memohon perlindungan dari 4 perkara, siksa kubur, siksa neraka,
fitnah kehidupan dan kematian dan fitnah Al-Masih Dajjal. Juga beliau berlindung dari keburukan fitnah kekayaan. Ya, jangan kita kira kaya itu bukan fitnah, Pak. Itu juga ada fitnahnya, dan juga keburukan fitnah kefakiran. Ya. Nabi SAW juga memohon perlindungan kepada Allah dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berlindung kepada Allah dari al-faqr, kemiskinan, wal qillah, kekurangan harta, wa dhillah, kehinaan, wa a'udzubika an azlima au uzlam, berlindung kepada Allah jangan sampai buat kezaliman atau dizalimi oleh orang lain. Ya. Nabi SAW juga dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, apabila Nabi takut, ya, merasa takut dari suatu kaum, Nabi membaca Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan engkau di leher-leher mereka, artinya kami serahkan mereka kepadamu, wa na'udzubika min syururihim, kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan mereka. Ya, Nabi baca itu ketika Nabi merasa takut, ya, untuk menghadapi suatu kaum. Di antara doa keluar rumah juga dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi membaca Bismillah Rabbi a'udzubika an azilla au adilla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Nabi berlindung dari hal-hal ini, ya, tergelincir, tersesat, buat zolim, dizolimi, buat perbuatan sia-sia, ya, atau dilakukan perbuatan sia-sia kepada beliau. Nah, kita baca doa ini, Pak. Ya, nah, mungkin bisa juga ya kalau kita takut dihipnotis orang lain, ya kan? Nah, baca doa ini. Au ajhala au yujhal alayya. Aku berbuat perbuatan sia-sia, perbuatan kebodohan, atau dilakukan perbuatan sia-sia kepadaku, dilakukan perbuatan kebodohan kepadaku, gitu ya. Berlindung kepada Allah. Nah, begitu juga ya Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi SAW membacakan bacaan perlindungan kepada Allah kepada sebagian dari keluarganya. Beliau mengusapkan, ya, dengan tangannya yang kanan. Beliau berkata, Allahumma rabban nas, ya Allah Rabbnya manusia, adhibil bas, hilangkanlah penyakit, washfihi wa antas syafi, sembuhkanlah dia, engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. La syifa illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menimbulkan, ya, rasa sakit apapun, ya. Begitu juga Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari membacakan bacaan perlindungan kepada Al-Hasan dan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kata Nabi, inna abakuma, sesungguhnya nenek moyang kalian, kana yu'awwidu bihima Ismail wa Ishaq, yakni Nabi Ibrahim, membacakan bacaan ini kepada Ismail dan Ishaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lam. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari seluruh setan, ya, dan hewan yang berbisa, ya kan, ular dan sebagainya, dan dari seluruh ain, ya, lam, ya, yang menimbulkan tipu daya, ya, yang menimbulkan penyakit dan sebagainya. Dalam hadis Anas yang diriwayatkan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW berlindung dari al-baras, itu penyakit belang, ya, pada kulit, albino, ya kan, wal juzam, wal junun, penyakit gila, wal juzam, kusta, ya.
wa min sayyi'il asqam. Nabi berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit yang buruk. Ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Begitu juga Nabi SAW berlindung dari gangguan setan. Itu banyak dalilnya ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi berlindung dari gangguan setan, bisikannya, ya kan, tipu dayanya. Nah, ya. Kemudian juga, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah ada dua orang wanita tua, ya, dari wanita tuanya Yahudi di kota Madinah masuk menemuiku. Kemudian keduanya berkata, sesungguhnya penghuni kubur itu diazab di kuburan mereka. Kata Aisyah, namun aku tidak percaya mereka, ya. Nah, sampai akhirnya, ya, datanglah Nabi SAW. Kemudian aku ceritakan cerita itu kepada Nabi. Kemudian Nabi berkata, shadaqata, wahai Aisyah, kedua, ya, kita katakanlah nenek-nenek tadi itu benar, gitu ya. Innahum yu'adzabuna adzaban, sesungguhnya ahlul kubur bisa disiksa dengan siksa yang luar biasa, ya, tasma'uhul bahaimu kulluha, yang mana teriakan mereka itu, ya, saking dahsyatnya siksa kubur itu, mereka berteriak dan teriakan mereka dapat didengar oleh hewan seluruhnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fama ra'aituhu ba'du, maka setelah itu aku tidak pernah melihat beliau fi salatin, dalam satu salat, illa yata'awwadu min adzabil qabr, melainkan beliau berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nah, ya. Kemudian juga hadis tentang Nabi itu sebelum tidur tadi, ya, membaca muawwidatan, ya, ditiup kemudian diusapkan ke badannya. Kemudian Nabi juga pernah berlindung dari 4 hal: ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak tenang, jiwa yang tak pernah kenyang, doa yang tak dikabulkan, ya kan? Nabi juga pernah berlindung kepada Allah dari rasa lapar. Nabi juga pernah berlindung kepada Allah dari khianat. Nabi juga pernah berlindung kepada Allah dari gangguan setan jantan dan betina. Demikian pula dari akhlak-akhlak yang buruk, ya, hawa nafsu yang buruk, perbuatan yang buruk. Ya, Nabi juga pernah berlindung jangan sampai terperosok, ya kan? Diberikan ujian atau hukuman dari bawah, gitu ya. Nabi juga pernah memohon perlindungan dari hari yang buruk, malam yang buruk, waktu yang buruk, teman yang buruk, tetangga yang buruk, ya. Nabi SAW juga pernah berlindung kepada Allah dari dahsyatnya ujian atau petaka, ya, buruknya takdir, ya kan, dan juga tipu daya atau makarnya musuh. Nabi SAW berlindung dari itu semua. Nah, kemudian juga dari salaf, ya, di antaranya tafsir Ibnu Abbas tentang al-waswas al-khannas, ya kan, perilaku setan itu yang kita harus berlindung darinya. Ini tukang pembisik tipu daya, ya kan, tukang bisik tipu daya. Al-khannas, ya, kalau kita ingat Allah dia bersembunyi, gitu ya. Ketika kita lalai dia datang lagi. Begitu juga dari Imam Qatadah tentang tafsir minal jinnati wan nas, kata beliau, sesungguhnya dari kalangan manusia itu ada setan-setan juga. Maka kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan dari kalangan jin dan juga setan dari kalangan manusia.
Nah demikianlah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah ya. Jadi isti'adzah ini memiliki banyak sekali faidah, manfaatnya. Permohonan perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Bahwa kalau kita memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk atau apa-apa yang buruk, mudah-mudahan Allah akan melindungi kita. Ya kan? Dan bacaan-bacaan permohonan perlindungan kepada Allah menunjukkan bahwa kita ini lemah. Allah lah yang maha kuat. Ya kan? Dan juga dalam bacaan-bacaan ini kata ulama bahwa menjaga itu lebih baik dari mengobati. Ya kan? Nah, sebelum kita kena mudarat itu kita menjaga diri kita dengan bacaan-bacaan. Sebelum kena, sebelum kerasukan setan barangkali, ya kan? Nah, sebelum kena sengat hewan yang berbisa, nah, kita sudah jaga-jaga dulu. Kemudian juga mengambil sebab itu tidak bertentangan dengan tawakal. Ya. Mengambil sebab itu tidak bertentangan dengan tawakal. Justru yang namanya tawakal itu setelah kita mengambil sebab, baru kita serahkan kepada Allah, ya kan? Isti'adzah itu menenangkan jiwa, memadamkan amarah. Ya, sudah kita baca dalilnya. Isti'adzah itu menjaga seseorang dari keburukan anggota tubuhnya. Ya. Dan ada banyak lagi lah ya keutamaan-keutamaan yang jelas. Permohonan perlindungan kepada Allah tadi menjaga kita dari setan, dari hal-hal yang buruk, ya kan? Apakah dari kalangan manusia atau dari hewan yang berbisa atau mungkin ya petaka-petaka lainnya yang mungkin menimpa seseorang ketika dia tidak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Demikian pula sebelum kita membaca Al-Qur'an ya kan, agar kita tidak diganggu setan ya. Dialihkan dari fokus kita dalam membaca Al-Quran itu. Allah suruh kita untuk memohon perlindungan kepadanya dari gangguan setan yang terkutuk, yang memang kerjanya adalah menggoda, mengganggu dan memberikan bisikan-bisikan kepada manusia. Demikianlah kajian di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat baik bagi saya pribadi maupun bagi kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.